Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylvia dengan nomor induk mahasiswa 2210-2123-20022 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu WAN dan juga NEET, cara pengukurannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Video ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Nah, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu WAN dan juga NEET. Seperti yang disampaikan oleh Philip Kotler dan juga Kevin Landsteller, WAN itu bisa diartikan sebagai sebuah keinginan yang hadir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan cara yang beragam. Lalu ada juga Abraham Maslow yang berpendapat bahwa WAN itu adalah sebuah keinginan yang mana erat kaitannya dengan kebutuhan aktualisasi diri dan juga pengembangan diri. Sedangkan Murray dan juga MC Cleland, mereka berpendapat bahwa WAN itu adalah bagian dari motif psikologis yang mendorong suatu individu untuk bertindak mencapai tujuan tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa WAN ini adalah sebuah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah NEET. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli terkait NEET atau kebutuhan. Yang pertama yaitu Philip Kotler dan juga Kevin Landsteller. Mereka menyampaikan pendapat bahwa NEET ini adalah sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar kehidupan terus berlanjut. Lalu ada juga Abraham Maslow yang mendefinisikan NEET sebagai hierarki kebutuhan manusia yang diatur ke dalam 5 tingkatan. 5 tingkatan tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Yang kedua adalah keamanan sosial atau safety need. Yang ketiga adalah harga diri. Yang keempat adalah esteem. Dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, yang terakhir adalah pendapat dari Clayton Aldiver yang mengelompokkan need atau kebutuhan manusia ke dalam 3 bagian yang saling terkait. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk hubungan interpersonal. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk tumbuh dan juga berkembang. Jadi kesimpulannya NEET ini adalah sebuah kebutuhan manusia yang paling mendasar di dalam hidup. Lalu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengukur WAN dan juga NEET. Yang pertama adalah melakukan interview. Biasanya interview ini dilakukan antara 2 orang ataupun lebih yang terdiri dari narasumber dan juga pewawancara. Biasanya interview ini dilakukan face to face atau secara langsung. Lalu yang kedua adalah studi pasar, yaitu sebuah riset atau proses pengumpulan informasi terkait yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Lalu yang ketiga adalah survei. Nah, jadi survei ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ke responden. Lalu yang keempat adalah observasi. Observasi ini mirip dengan yang sebelumnya, yaitu melakukan sebuah pengamatan langsung di lapangan. Lalu yang kelima adalah diskusi, yaitu sebuah kegiatan pembicaraan mengenai topik tertentu atau kegiatan bertukar pendapat. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi WAN dan juga NEET ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik, yang mana kebutuhan fisik ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan, air untuk minum ataupun kegiatan rumah tangga, tempat tinggal, pakaian, yang apabila tidak dipenuhi akan mengganggu jalannya aktivitas keseharian. Lalu yang kedua adalah kebutuhan psikologis, seperti rasa aman, rasa cinta, diakui, dan juga harga diri. Yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman dalam kehidupan, apa yang telah mereka lalui dan mereka jalani ini tentunya akan mempengaruhi tentang WAN dan juga NEET. Lalu yang keempat adalah budaya dan lingkungan sekitar. Pengaruh ini misalnya seperti seseorang yang tinggal di lingkungan yang dingin, maka tentunya mereka membutuhkan pakaian yang tebal sebagai bentuk keinginan untuk memenuhi
untuk menghangatkan badannya. Jadi, itu tadi materi terkait one dan juga need yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.